Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya Salvia sebagai moderator. Dan saya Jawa Nadia sebagai pemateri pertama. Dan saya Firda Baraka sebagai pemateri kedua. Saya Putri Julina sebagai pemateri ketiga. Saya Nurhalisa sebagai pemateri keempat. Dan saya Sumami sebagai pemateri terakhir. Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang mana oleh Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita diberi sehat badan dan pikiran. Yang kami hormati kepada Ibu Rismawati MPD sebagai dosen pembimbing. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang hasil kerja kelompok kami tentang wawancara dan observasi terhadap pedagang sayur. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang laporan observasi dan wawancara pedagang sayur. Di era global sekarang ini, keadaan ekonomi di Indonesia memang sangat memprihatinkan. Namun kita tidak boleh menyerah. Pada keadaan sekarang ini serba sulit. Kita harus berusaha kreatif, inovatif, dan berani mengambil suatu keputusan serta resiko untuk menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Kita tidak harus tergantung kepada orang lain untuk mendapatkan suatu pekerjaan. Kita harus berusaha semaksimal mungkin. Salah satu usaha yang dilakukan untuk mengurangi pengangguran yaitu dengan berwirausaha. Jadi, dengan kita berwirausaha, kita bisa belajar mandiri dan bisa memaknai arti penting kehidupan. Secara tidak langsung, kita sudah membantu banyak orang. Bisnis adalah sebuah pembelajaran di mana dibutuhkan analisa yang sangat dalam tentang prospek dan kelayakan dalam usaha itu. Oleh karena itu, bisnis itu harus dimulai sejak dini sehingga kita memiliki banyak waktu untuk berpikir dan mengolah otak demi kesuksesan usaha tersebut. Oke, untuk tujuan wawancara yang kami lakukan kepada pedagang sayur yaitu untuk sebagai contoh inspirasi untuk memulai suatu usaha baru, memperoleh inspirasi dari narasumber, memenuhi tugas mata kuliah bahasa Indonesia, dan mengembangkan jiwa berwirausaha bagi generasi muda, terutama mahasiswa atau mahasiswi. Untuk waktu dan tempat wawancaranya, kami mewawancara di Desa Kwalabe, Kecamatan Wila, Kabupaten Aceh Barat pada waktu 19 Maret 2023 siang pukul 13.20 WIB. Form pengamatannya yaitu apa yang kami amati. Untuk di dagangan sayur tersebut kami mengamati dagangan-dagangan sayur yang masih segar dan yang sudah sedikit layu. Yang kedua, permasalahan apa yang kami lihat? Kami melihat sisa-sisa sayuran tersebut dikemanakan? Apakah bisa diolah menjadi ekoenzim misalnya jika sekarang, dan apakah dibuang? 3. Mengapa hal ini menjadi penting? Tentu saja hal ini sangatlah penting. Kami mengamati dagangan sayur itu apakah masih segar dan layak dikonsumsi, dikarenakan itu mencakup kehigienisan dan gizi yang sangat-sangat penting bagi generasi-generasi muda. Yang keempat, sebutkan data pokok dalam pengamatan kami. Kami mengamati kehigienisannya, kebersihan, kesegaran sayur, serta mengolah kembali sayuran yang sudah tidak bisa dikonsumsi. Sehingga sayuran tersebut yang sudah tidak bisa dikonsumsi bisa kami olah menjadi ekoenzim. Yang kelima, siapa tokoh yang berperan? Tentu saja di sini yang berperan adalah pewawancara dan narasumber tersebut, yaitu adalah pedagang sayur. Dari hasil wawancara kami, yaitu kami menemukan beberapa kesimpulan di mana yang pertama, pedagang sayur ini tidak memiliki penghasilan tetap dikarenakan terkadang
harga sayur ini bisa jadi meningkat ataupun menurun. Nah, kemudian dari hasil wawancara dapat diketahui juga bahwa resiko dari dan keuntungan yang diperoleh juga tergantung atau tidak menetap. Seperti misalkan sayurannya membusuk akibat tidak ada pembeli, maka di situ penjual akan mengalami kerugian. Nah, begitu juga sebaliknya ketika pembelinya ramai, maka penjual ini akan mengalami peningkatan terhadap penghasilannya. Kemudian dari hasil wawancara kami juga menemukan yang bahwa pedagang ini memiliki ketergantungan terhadap pencapaiannya ketika berdagang. Jadi, saran kami untuk seorang pedagang kaki lima atau pedagang sayur, ada baiknya jika hasil penjualan yang tidak habis kemudian tidak dapat lagi untuk diperjualbelikan, maka saran kami sebaiknya dari sayur yang tidak layak dijual tersebut bisa diolah menjadi pupuk atau makanan ternak. Nah, di mana di situ pedagang juga bisa mengambil sedikit keuntungan untuk lebih tepatnya sayuran yang sudah busuk itu bisa dimanfaatkan kembali. Kemudian, bagi seorang pedagang perlu kebijakan yang lebih tepat dalam menargetkan beberapa pemasukan sayur atau tomat dan rempah-rempah lainnya setiap minggunya atau per bulannya. Dan juga bijak dalam memprediksi berapa jangka waktu yang dibutuhkan untuk sayuran tetap segar dan layak dikonsumsi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum